Selamat datang di kanal Kata-Kata Sang Bijak, tempat di mana kita bersama-sama menyelami kisah-kisah bermakna dan penuh inspirasi dari sejarah, budaya, dan agama. Dalam video kali ini kita akan kembali ke abad ke-6 menuju Tanah Suci Mekah, tempat lahirnya sosok agung Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin, guru, dan teladan luhur dalam kasih sayang, kerendahan hati, serta tanggung jawab moral. Dari kehidupannya, kita menyaksikan kekuatan iman, kesabaran, dan tekad yang tak tergoyahkan, hal-hal yang tidak hanya mengubah nasib Jazirah Arab, tetapi juga memberi pengaruh mendalam terhadap miliaran orang di seluruh dunia, melampaui ruang dan waktu. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam sistem kesukuan, ketidakadilan sosial, dan penyembahan berhala. Beliau lahir dari Bani Quraisy, suku terpandang namun tidak kaya. Ayahnya, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Ibunya, Aminah, juga meninggal dunia saat beliau baru berusia 6 tahun. Sejak itu, Nabi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah 2 tahun, diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Meskipun hidup dalam kesulitan, sejak kecil Muhammad dikenal karena kejujurannya, amanah, dan kerendahan hati. Beliau mendapat julukan Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Ketika dewasa, beliau bekerja sebagai pedagang untuk seorang wanita bangsawan yang kaya dan salehah bernama Khadijah. Kejujuran dan dedikasi Muhammad membuat Khadijah terpikat dan kemudian melamarnya. Pernikahan ini menjadi sumber kekuatan spiritual yang mendukung Nabi dalam menjalankan misi besar. Saat Muhammad berusia 40 tahun, dalam kesunyian Gua Hira tempat beliau sering merenung, turunlah wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ayat pertama itu berbunyi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Wahyu ini menandai awal dari kenabiannya, sebuah misi untuk menyampaikan pesan tauhid, menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan keadilan sosial. Ketika Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, beliau mendapat tentangan keras dari kaum elit Quraisy. Mereka khawatir ajaran Nabi akan menghancurkan kekuasaan dan keuntungan ekonomi yang didapat dari sistem berhala. Mereka mencaci maki, mengancam, bahkan menyiksa para pengikut Nabi. Namun, Muhammad tidak pernah mundur. Beliau terus menyuarakan pesan ketauhidan, kasih sayang, dan keadilan. Salah satu ujian terberat adalah boikot sosial dan ekonomi selama 3 tahun, yang memutuskan hubungan dagang dan sosial dengan para pengikutnya. Namun, di tengah penderitaan, persatuan dan iman kuat kepada Allah membuat mereka bertahan. Pada tahun 622 situasi di Mekah menjadi sangat berbahaya. Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah, sejauh 450 km dari Mekah. Peristiwa hijrah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Di Madinah, Nabi membentuk komunitas Islam pertama, berdasarkan perdamaian, keadilan, dan hukum. Beliau menyusun Piagam Madinah, dokumen yang menjamin hak semua komunitas, termasuk Yahudi dan pemeluk kepercayaan lain, untuk hidup damai bersama. Kepemimpinan Nabi Muhammad membawa stabilitas dan memperluas pengaruh Islam. Dengan kasih sayang, kesabaran, dan keteguhan hati, beliau membentuk sebuah masyarakat kuat yang siap menyebarkan pesan Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 di Madinah dalam usia 63 tahun. Kepergiannya membawa duka mendalam bagi para pengikutnya. Namun, warisan yang beliau tinggalkan menjadi dasar tegaknya agama Islam yang terus berkembang hingga kini. Warisan Nabi tidak hanya berupa wahyu ilahi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, hukum, dan gaya hidup bermakna. Salah satu warisan terbesarnya adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga panduan dalam kehidupan sehari-hari
dari urusan keluarga hingga bisnis dan sosial. Selain Al-Quran, ajaran Nabi juga disampaikan melalui hadis kumpulan perkataan, perbuatan, dan nasihat beliau yang menjadi dasar nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Nabi juga meletakkan fondasi bagi masyarakat yang menjunjung kesetaraan, pendidikan, dan keadilan tanpa memandang status sosial, etnis, atau gender. Prinsip-prinsip seperti perlindungan hak wanita, bantuan kepada kaum lemah, dan pentingnya ilmu pengetahuan tetap relevan dan menjadi teladan hingga kini. Hari ini, lebih dari 1,9 miliar umat Islam di dunia menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan dalam beriman dan membangun kehidupan yang penuh etika dan makna. Kisah hidup beliau adalah bukti nyata dari kekuatan iman, kesabaran, dan keyakinan terhadap misi ilahi. Perjalanan Nabi Muhammad bukan hanya tentang menyampaikan wahyu, tetapi juga tentang mengubah cara pandang dunia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dari komunitas kecil di Jazirah Arab, ajaran beliau kini menjadi cahaya penuntun bagi umat Islam di seluruh dunia, membawa pesan cinta kasih, toleransi, dan empati. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, tak hanya sebagai umat Islam, tetapi sebagai manusia yang mendambakan makna hidup, perdamaian, dan keadilan.